Oke, ini soal DGTH juga. Deret geometri Tahingga juga. Tapi lebih eh, ini ya, lebih kompleks dibanding soal DGTA yang biasa. Silakan dicoba baca baik-baik. Kalau ada istilah yang nggak paham, ya dipahami dulu ya sebelum mencoba menghitungnya. Apa ada istilah apa di situ yang nggak biasa? Oh, ini istilah A dan B saling prima gitu. Saling prima itu bukan berarti A-nya bilangan prima, B-nya bilangan prima gitu ya. Iya. Saling prima itu artinya dua bilangan disebut saling prima jika KPK-nya satu. KPK-nya satu. EPB-nya satu gitu ya. Nah, faktor bersama terbesarnya tuh satu. Jadi nggak punya faktor lain selain satu. Contoh saling prima. 2 sama sama 5 saling prima. Kemudian 5 sama 6 saling prima nggak? Iya. Kak, 6 bukan bilangan prima. Yang bilang bilangan prima siapa? Ini 5 sama 6 itu saling prima, bukan 5-nya prima, 6-nya prima. Ini jadi saling prima atau istilah ini koprima ya. Itu adalah dua bilangan disebut koprima. Jadi harus dua bilangan ya. Disebut koprima jika bilangan tersebut faktor bersama terbesarnya satu, nggak ada lain. Ada nggak faktor dari 5 sama 6 selain satu? Nggak ada gitu ya. Tapi eh, 4 sama 18 saling prima tidak? Tidak, karena sama-sama punya faktor 2 kan? Oh, aduh kak, istilahnya bisa lebih membumi nggak? Oh, ada. Nggak resmi tapi lebih membumi ya. Kalau resminya koprima itu artinya nah, dua bilangan bulat A dan B dinyatakan koprima atau relatif prima atau saling prima kalau FPB dari kedua bilangan itu satu. Contohnya 4 sama 9. 4 bukan bilangan prima, prima ya jelas ya. Jangan salah ya. Yang jelas 4 sama prima KPK-nya itu satu. KPK lagi, FPB ya. Lagi baca berita korupsi jadi KPK melulu. Oke semua? Oke ya. Jadi itu. Nah, tadi kakak bilang mau lebih dari ini kan istilah koprima secara resmi. Istilah yang gampangnya dua bilangan yang saling prima kalau dibikin perbandingan itu udah paling kecil, nggak bisa disederhanain. Contohnya tadi misalnya 12 sama 18 koprima nggak? Enggak, iya iya. Kalau disederhanain masih bisa. Bagi 6 2, bagi 6 3. Nah, 2 sama 3 saling prima nggak? Iya, koprima. 2 sama 3 koprima. Bisa dipahami? Jadi, dua bilangan yang saling koprima kalau dibikin pecahan atau perbandingan, itu nggak bisa disederhanain lagi. Kalau bisa disederhanain lagi, namanya bukan koprima. Jadi kalau ada dua bilangan, kalian nggak bisa ngecilin lagi, ya udah itu koprima namanya. Nggak usah cek FPB-nya satu apa bukan, nggak usah. Oke? Berarti soal ini maksudnya sederhana, tapi pakai bahasa yang terlalu ilmiah. Maksud sederhana apa? Maksudnya A dan B-nya ini kan pecahan. Bikin supaya A dan B yang paling sederhana. Gitu loh. Jadi kalau A-nya 10, B-nya 20, ya jadiin 1 sama 2. Itu maksud soal. Paham ya? Ya, dikerjakan lagi. Tadi kan masalah istilah. Sekarang istilahnya udah ngerti, dikerjain ulang. Di pause videonya dan dicoba kerjakan. Kita tunggu ya. Berapa menit? 2 menitan lah atau kurang ya. 1,5 menit juga boleh. Oke, kalau udah, yuk kita bahas sama-sama. Kita cek jawaban kalian. Sebuah deret geometri hingga mempunyai jumlah 2016. Nah, ini ada satu hal lagi. Soal menggunakan huruf A. Kakak nggak suka nih, tapi apa boleh buat soalnya menggunakan huruf A. Kenapa? Karena kita biasa menggunakan A untuk suku awal. Berarti kalau huruf A sudah dipakai di soal dan dia bukan suku awal nggak boleh dimisalin dengan huruf A lagi. Terpaksa kakak pakai huruf lain yang bukan huruf A. Apa? Ya U1 aja deh ya. Nah, U1 dibagi 1 kurang R. Nah, ini R nih maksudnya. Itu ada sana ya. Itu sama dengan 2016. Oke? Terus apa lagi kata soal? Jika setiap suku pada deret tersebut dikuadratkan.
Jadi U1, U1, U1R, U2R kuadrat, U3R kuadrat, R pangkat 3 gitu. Ini kita kuadratin semua. Kemudian ini juga kita kuadratin. Ini jadi kuadrat, ini jadi kuadrat. Setuju nggak dari satu suku ke suku berikutnya, rasionya jadi R kuadrat? Dari U1 kuadrat menjadi U1 kuadrat R kuadrat dikali R kuadrat. Dari U1 kuadrat menjadi U1 kuadrat R pangkat 4 kali R kuadrat. Berarti kalau setiap suku dikuadratin, suku awal dikuadratin, rasio pun ikut dikuadratin. Oke? Jika setiap dikuadratkan. Ini berarti konsekuensinya rasio dikuadratin, suku awal juga dikuadratin. Oke? Berarti U1 kuadrat dibagi 1 dikurang R kuadrat. Nah, kata soal nih menjadi 10 kali deret semula. Akan diperoleh deret geometri hingga dengan jumlah 10 kali deret awal. Ya, deret awal maksudnya apa? Jumlah deret awal berarti sama dengan apa? 2016 kali 10. Bisa diutak-atik? Bisa. Nih U1 kuadrat boleh nggak kalian nulisnya? U1 kali U1. Boleh. 1 kurang R kuadrat boleh nggak nulisnya? 1 kurang R, 1 tambah R. Boleh. Ini kata soal berapa? 2016 dikali 10. Oh iya, ini U1 dibagi 1 kurang R itu 2016 ya? Berarti ini sama ini bisa dicoret dong, sama kan? Tuh. Oke, berarti tinggal apa di sini? U1 sama dengan 10 ditambah 10R. Kita mau nyari apa sih? Kita mau nyari R. Kak, nyari A sama B. Iya, nyari R. Nanti kalau R-nya udah dapet, bentuknya pecahan, cari pecahan terkecil yang nggak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, pembilangnya namanya A, penyebutnya namanya B. Kalau udah paling sederhana. Jadi fokusnya nyari R ya. Nanti berarti nih penyebut dikurang pembilang. Gitu aja. Gampang kan? U1 sama dengan 10 kurang 10 tambah 10R. Di sini juga ada nih U1. U1 sama dengan 2016 dikurang 2016R. Berarti bisa disubstitusi nggak? Bisa. 10 ditambah 10R sama dengan 2016 dikurang 2016R. Pindah ke sana, 2016 tambah 10, 2026 R. Ke sana jadi 10-nya ke sana 2006. R-nya adalah 2006 dibagi 2026. Apakah saling prima? 2006 dengan 2026? Tidak, karena masih bisa disederhanakan. Bagi 2, 1003. Bagi 2, 1013. Oke? Saling prima nggak tuh? Iya, dibagi 3 nggak bisa, dibagi 7 nggak bisa. Iya, udah saling prima ya. Artinya nggak bisa disederhanain lagi ya. Berarti A-nya udah tahu nih yang atas nih A, B-nya yang bawah. Oke, 1013 dikurang 1003, jawabannya 10. Jawabannya jadi yang D. Gampang ya? Oke, di subscribe ya. Ajak teman-teman untuk subscribe ya. Nggak jadi saingan kok. Oh kak, saya nggak mau ngajakin teman subscribe channel kakak, takut dia ntar bisa saingan saya disimak. Nggak boleh begitu ya. Anak UI tidak seperti itu sifatnya. Semangat!